Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi dalam video ini saya akan mempraktekkan cara melakukan partial least square structural equation modeling dengan StatCal, PLSM dengan software StatCal. Kemudian kita akan coba membandingkan hasilnya dengan menggunakan software Smart PLS. Jadi ini ada software Smart PLS. Nanti akan kita bandingkan hasilnya. Nah, teman-teman, untuk bahan dalam video ini, datanya, modulnya, teman-teman bisa download gratis di website ini, www.statcal.com. Teman-teman menuju ke bagian tutorial video, dan menuju ke bagian ini dia, PLSM. Videonya ada di sini, tulisan dan datanya, filenya tadi, teman-teman bisa download di sini. Oke, kita langsung mulai saja. Ada beberapa hal yang akan dibahas. Pertama, model. Model yang akan diuji kira-kira seperti ini. Nah, ini dia. Di model ini, ada 4 variabel laten. BO itu budaya organisasi. Lin itu lingkungan. MO itu motivasi. Kin kinerja. Kita bisa lihat di sini, dari model yang diajukan, variabel laten BO ini memiliki 4 indikator. BO1, BO2, BO3, dan BO4. Sementara variabel laten lingkungan itu memiliki 3 indikator, Lin 1, Lin 2, Lin 3, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca di sini. Jadi kita bisa melihat variabel lingkungan, budaya organisasi, motivasi, ini variabel yang mempengaruhi, variabel laten yang mempengaruhi. Sementara kinerja merupakan variabel laten yang dipengaruhi. Jadi dari sini kita mau menguji apakah budaya organisasi, BO, lingkungan, motivasi itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Seperti itu. Nah, dari gambar model ini sebenarnya ada 2 struktur. Yang pertama adalah outer model atau model pengukuran, kemudian ada inner model atau bahasa lainnya model struktural. Ya, seperti itu. Kalau pada model pengukuran atau measurement model atau outer model, itu menjelaskan hubungan antara indikator-indikatornya dengan variabel latennya. Sementara kalau pada model inner model atau model struktural, itu menjelaskan hubungan di antara variabel latennya. Seperti itu. Penggunaan StatCal nanti kita akan melakukan mendefinisikan model pengukuran dan model strukturalnya, seperti itu. Oke, kita lanjut, ini sudah kita bahas. Nah, data. Untuk datanya seperti ini, contoh datanya. Jadi kita lihat di sini variabel lingkungan ada 3 pertanyaan, budaya organisasi ada 4, sampai kinerja ada 4. Jumlah responden yang diteliti itu ada 200 responden. Misalkan datanya ini data skala Likert, misalkan 1 itu sangat tidak setuju, 2 setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju. Seperti itu. Datanya seperti ini ya. Ini dia. Seperti ini. Jadi ada 200 responden. Nah, jadi hipotesis yang akan diuji, lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Itu hipotesis yang akan diuji, apakah berpengaruh positif dan signifikan. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja? Apakah motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja? Oke, sekarang kita akan coba praktekkan menggunakan SEM PLS di StatCal. Pertama, kita jalankan StatCal-nya terlebih dahulu, seperti ini. Oke, nah ini StatCal-nya sudah jalan. Di sini saya menggunakan StatCal versi
19 September 2021. Itu versi yang paling terbaru. Karena versi 19 September sudah menyediakan menu PLSM. Nah, sekarang kita akses menu PLSM di StatCal. Kita menuju ke bagian ini. Partial least square Structural Equation Modeling PLSM using SAMPLS package. Kita klik. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia. Seperti ini. Nah, ini ada data bawaan. Data bawaan ini kita hapus saja seperti ini. Ini kita hapus saja. Kita hapus. Oke, seperti ini. Nah, sekarang tahap pertama adalah kita akan menginput datanya di bagian ini. Kembali ke Excel. Kita copy datanya dimulai dari sini. Kita copy. Oke, kita copy. Kita pindahkan di sini. Ctrl V. Oke, kita sudah berhasil memindahkan data dari Excel ke StatCal. Nah, di sini kita akan mendefinisikan dua model. Model inner dan model outer. Kita balik dulu lagi ke gambarnya. Di sini. Kita mulai dari sini. Nah, ini dia. Kita akan definisikan dulu inner modelnya. Di sini kita bisa melihat dari BO menuju KIN. Dari LIN menuju KIN. Dari MO menuju KIN. Nah, itu namanya inner model. Kita akan buat seperti ini. Kita buat di Excel aja. Ada source sama target. Jadi yang pertama, kita mau membuat BO menuju kinerja. BO menuju KIN. Nah, itu dia. Jadi dari BO ke KIN. Kemudian dari LIN ke KIN. LIN ke KIN. Kemudian dari MO menuju KIN. Oke, kita sudah berhasil untuk mendefinisikan inner model. Oke, tinggal kita copy. Ini kita copy source-nya. Kita pindahkan ke sini. Tunggu, ya ke sini. Kemudian yang ini kita copy. Sini. Oke, mudah kan? Sekarang kita akan mendefinisikan outer model. Kita balik lagi ke sini. Kita mulai dari BO. BO itu ada menuju ke BO1. BO menuju ke BO2. BO menuju ke BO3 sampai BO menuju BO4. Jadi kita buat di sini. Ini untuk outer modelnya. Sini outer model. Di sini ada source. Target. Kita mulai dari BO dulu. Menuju ke BO1, BO2, BO3, BO4. Oke, selanjutnya LIN. Sampai 3 ya. LIN menuju LIN 1 sampai LIN menuju LIN 3. Berarti LIN-nya ada 3. Kemudian di sini LIN 1, LIN 2, LIN 3. Oke, selanjutnya MO. Oke, MO-nya ada 4. Oke, MO 3, 4. Di sini kita buat MO1, MO2, MO3, MO4. Oke, terakhir adalah KIN. KIN-nya ada 4. Kita buat di sini KIN, 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 KIN. KIN 1, KIN 2, KIN 3, KIN 4. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil mendefinisikan inner model sama outer model. Sekarang tinggal kita copy untuk outer modelnya di StatCal, bagian source, satu lagi sini. Sorry, sini. Nah, seperti inilah menginput data di StatCal dan mendefinisikan model di StatCal untuk PLSM. Teman-teman, outputnya mau berapa angka di belakang koma? Mau 3 angka bisa, 4 angka di belakang koma bisa. Tapi saya pilih 3 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita akan melihat hasilnya di bagian result. Nah, ini dia. Jadi, di StatCal,
teman-teman ada beberapa ukuran yang bisa diinterpretasi. Ada namanya outer loading, cross loading, outer weight, inner weight, composite, reliability, sampai latent score. Kemudian di bagian inner modelnya kita bisa mengetahui path coefficient sama melakukan uji signifikansi dengan pendekatan bootstrapping seperti itu. Nah, kita akan interpretasi nilai-nilai yang menurut saya penting saja. Yang pertama adalah kita akan menginterpretasi loading. Loading. Apa itu loading? Loading itu merupakan, ini dia, ada pengertian dari Gaston Sanchez. Gaston Sanchez juga menulis ya tulisan PLS Path Modeling with R, di mana Gaston Sanchez ini membuat paket R namanya PLSPM. Tulisannya bagus. Saya merekomendasikan belajar PLSM ini. Tulisan beliau juga bagus, sangat bagus menurut saya. Oke, jadi nilai loading itu menyatakan korelasi antara variabel laten dengan indikatornya. Jadi kita nggak akan menjelaskan secara dalam tentang loading. Yang jelas nilai loading itu disarankan lebih dari 0,7. Itu dia ya, menurut si Gaston Sanchez. Kita bisa lihat nilai loading dengan menggunakan statcal. Seperti ini. Ini nilai outer loadingnya. Kita bisa cek semua nilai loadingnya di atas 0,7. Oke. Semua sudah di atas 0,7. Yang ini tidak masuk ya. Yang ini nggak masuk. Yang ini karena ini bukan menyatakan hubungan antara variabel laten dengan indikatornya. Ini hubungan antara variabel laten dengan variabel latennya. Jadi ini nggak masuk. Jadi yang masuk itu hubungan antara variabel laten dengan indikatornya. Nah, sampai sini aja. Jadi semua nilai loadingnya sudah di atas 0,7 berarti sudah diterima. Kita bisa juga bandingkan dengan hasil menggunakan Smart PLS. Ini software Smart PLS. Bisa dilihat di sini ya. PLSM. Mana ya? Nah, ini dia. Oke. Ini PLSM dengan statcal. Ini sudah saya buat seperti ini. Kalau kita run, kita akan membandingkan nilai loadingnya antara statcal dengan Smart PLS itu sama. Ini outer loading di Smart PLS. Kita bisa lihat BO-nya 0,949, BO2-nya 0,932. Coba kita cek dengan statcal untuk BO-nya. Ini kan 0,942, 0,932, sama nggak? Sama. Jadi hasil antara statcal dengan Smart PLS itu sama dalam hal nilai loadingnya. Oke, sekarang beberapa nilai lagi yang akan kita periksa adalah, kita menuju lagi ke tulisannya, kita akan memeriksa nilai commonality. Kalau di Smart PLS namanya average variance extracted, ya, AV. Oke, nilai AV yang disarankan tuh di atas 0,5. Kita bisa lihat semuanya sudah lolos di atas 0,5. Oke, kita cek di statcal nilai commonality-nya atau nilai AV-nya. Ini dia. Nah, semua sudah di atas 0,5. BO-nya 0,876, lin-nya 0,889, MO-nya 0,89. Kita bisa lihat nilai AV di Smart PLS, ini AV-nya. BO-nya 0,876. Sama nggak BO-nya? Sama. Lin-nya 0,889. Lin-nya sama 889. Kin-nya 875. Kin-nya 875. MO-nya 89. 0,89 MO. Sama. Jadi nggak ada beda dari sisi AV-nya antara statcal dengan Smart PLS. Kita lanjut lagi. Kita akan menginterpretasi nilai composite reliability atau nama lainnya di Dillon Goldstein, ya. Jadi kita bisa lihat nilai yang nilai yang disyaratkan di atas 0,7 composite reliability. Kalau menggunakan statcal, kita bisa lihat nih composite reliability yang ini 0,966 untuk BO-nya, kin-nya 0,966. Kalau di statcal kita bisa lihat composite nih
Composite Reliability di Lorne Goldstein. Nilainya sama. BO-nya 0,966, lin-nya 0,96, sini lin-nya 0,96. Sama, nggak ada beda. Oke, kalau kita bandingkan lagi dari sisi nilai cross-loading-nya, kita coba bandingkan dari cross-loading-nya juga sama. Kita bisa lihat cross-loading itu di sini. Cross-loading. Untuk BO1-nya 0,949, 0,617. Kita bisa lihat di sini untuk BO-nya. Ini 0,949, 0,617, kin-nya BO1 menuju kin 0,617. Sama nggak BO1 menuju kin di sini? BO1 menuju kin sama 0,1. Jadi nggak ada beda. Cross loading di StatCal dengan Smart PLS sama. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke bawah. Sudah nggak ada masalah. Nah, pad koefisien. Pad koefisien di StatCal, kita bisa lihat di sini pad koefisiennya di StatCal ini pad koefisiennya 0,344, 0,203, 0,333. Sama aja dengan StatCal, pad koefisiennya nggak ada beda. Kita bisa lihat di sini, nih 0,344, 203, 333. Jadi nggak ada beda hasil antara StatCal dengan Smart PLS dalam hal loadingnya, AV-nya, composite reliability-nya, pad koefisiennya, cross loading-nya itu sama, nggak ada beda. Selanjutnya kita akan melakukan uji signifikansi. Nah nih, kita langsung aja ke sini. Kita akan menguji apakah budaya organisasi atau BO berpengaruh signifikan terhadap kinerjanya. Ini sudah saya interpretasi ya, ada di sini. Nah, ini dia. Di sini. Nah, ini dia. Jadi, ini cara pengaturan pengambilan keputusannya. Suatu pengaruh dikatakan signifikan apabila dalam rentang lower dan upper tidak memuat 0. Suatu pengaruh dikatakan tidak signifikan apabila dalam rentang interval lower upper memuat angka 0. Nah, sekarang kita coba interpretasi di sini. Pertanyaannya, apakah BO berpengaruh signifikan terhadap kinerja? Jadi kita lihat dulu lowernya. Lowernya 0,203. Sementara uppernya 0,566. Nah, dari 0,203 sampai 0,566 dalam rentang itu dia tidak memuat angka 0. Artinya apa? Maka artinya BO berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Seperti itu. Sekarang yang kedua, untuk pengaruh lingkungan terhadap kinerja. Kita lihat lowernya 0,073. Sementara uppernya 0,393. Dari 0,073 ke 0,393 dalam rentangnya tidak memuat angka 0. Kesimpulannya, lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Begitu juga dengan MO berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Karena dalam rentang di antara rentang lower dan uppernya tidak memuat angka 0. Seperti itu. Oke. Sudah selesai, tapi sekarang saya ingin menunjukkan pad diagramnya seperti ini. Ini pad diagram, di bagian visualisasi. Jadi pad diagramnya, diagram jalur bawaannya seperti ini. Nah, seperti ini kecil ya. Teman-teman bisa modif pad diagram ini. Nah, ketika teman-teman mengakses menu visualization, maka akan terbentuk satu file namanya exe. Mana dia? Teman-teman menuju ke folder namanya StatCal di bagian C. Teman-teman menuju C. Kemudian teman-teman menuju StatCal. Nah, ini dia. Jadi ketika teman-teman mengakses visualization, akan ada file exe. Nah, di dalam file exe ini terdapat kode. Kita buka dulu filenya. Terdapat kode. Kodenya itu ketika dieksekusi menghasilkan
Notepad diagram. Kita pilih OK aja. Nah, ini dia kodenya. Jadi, isi dari aksi struktur ini adalah kode. Nah, kode ini bisa teman-teman copy semua. Teman-teman bisa pindahkan ke bagian diagrammer ini. Ini tinggal dipindahin, Ctrl V. Nah, itu dia. Ini lagi proses membuat diagram supaya tampilannya lebih besar lagi, seperti itu. Lagi proses. Nah, ini teman-teman bisa lihat yang di bawah, ada size yang kedua, ada size yang ketiga, seperti ini. Keempat. Seperti ini. Teman-teman tinggal dipilih saja mau pakai yang mana. Jika teman-teman mau merubah labelnya, bisa teman-teman bisa edit. Misalkan ini nggak usah pakai huruf ini, tinggal dihapus. Hapus, nah itu udah dihapus. Ya, ganti 0. Daripada susah, ini saya copy dulu ya. Nah, tunggu dulu, kita lihat dulu. Ini lagi proses mencetak. Lagi proses. Nah, kan di sini ada lam. Saya pingin nilainya aja 0,93. Oke, jadi kita copy, kita pindahkan dulu yang ada labelnya ini. Kita pindahkan. Oke, kemudian kita pindahkan ke sini aja, Notepad. Kita mau edit kodenya. Oke. Sekarang yang ada labelnya ini kita hapus saja. Ini udah dihapus. Yang ada lamnya dihapus. Ini dihapus. Nah, jadi cukup angkanya aja. Ini dihapus, ini dihapus. Ya, kita hapus ini satu persatu dulu. Jadi kita hanya ingin menampilkan namanya saja. Ya, agak ribet sih, tapi nggak apa-apa. Ya, tunggu ya, kita hapus dulu ya. Semuanya. Ini dihapus. Oke, sudah kita hapus semua. Ini. Sekarang kita pindahkan lagi. Coba kita pindahkan ke tempat ini tadi. Ctrl V. Nah, dia akan menggambar dulu secara otomatis. Kita tunggu dulu. Sedang proses menggambar. Nah, sekarang udah nggak ada B-nya. Seperti itu. Teman-teman bisa mengedit gambar ini. Teman-teman bisa lihat sumbernya ada di tutorial diagrammer. Tutorial diagrammer ini berisi kode-kode dan diagramnya ditampilkan. Teman-teman bisa modif diagram jalur teman-teman dengan menggunakan referensi dari bagian tutorial diagrammer seperti ini. Lagi proses, kita tunggu dulu. Teman-teman tinggal dipelajari nanti setiap fungsinya. Nah, jadi setiap kode ada diagramnya. Setiap kode ada diagramnya, setiap kode ada diagramnya. Jadi kode yang ada di sini teman-teman bisa modif dengan mengacu dari sumber-sumber di sini. Nah, saya sudah buat sebenarnya kodenya itu. Ini kode yang saya modifikasi ya. Yang saya modifikasi itu ini. Tunggu dulu. Nah, ini kodenya sudah saya modifikasi. Gimana jadinya? Ya, jadi lebih bagus. Kalau ini kan masih standar ya. Nah, ini sekarang kode buatan saya sedang dicetak. Jadi gambar yang tadi itu saya modif lagi dengan kode dan hasilnya lebih bagus. Nah, seperti ini. Kan lebih cantik tampilannya. Seperti itu. Kemudian di bagian referensi ini teman-teman bisa melihat di mana PLSM di Statkal itu menggunakan paket R namanya PLSM, SMPLS. Yang ditulis oleh Armin Monek dan Frederick. Teman-teman bisa baca jurnalnya di Journal of Statistical Software, seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.